Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Anita Trisya Sinaga, CGP Angkatan 3, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan menampilkan atau mempersembahkan yaitu kegiatan aksi nyata coaching dari modul 2.3.A10. Dalam hal ini, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat di dalam melakukan aksi nyata coaching. Saya berperan yaitu sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coachee. Dalam hal ini, kasus yang dihadapi oleh guru atau rekan sejawat yaitu mengalami kesulitan dalam menangani anak didik yang mengalami kendala dalam fokus saat pembelajaran. Nah, bagaimana dalam menghadapi rekan sejawat atau guru yang mengalami hal demikian? Ya, tentunya dalam video aksi nyata akan kami sampaikan bagaimana kegiatan coaching di dalam menghadapi hal demikian. Ya, semoga video yang nanti akan disaksikan boleh bermanfaat tentunya untuk saya pribadi dan terus mengembangkan kemampuan di dalam keterampilan coaching dan juga tentunya boleh bermanfaat untuk kita semua dan menjadi masukan yang berarti untuk evaluasi ke depannya semakin lebih baik. Terima kasih dan selamat menyaksikan tentunya. Saya sampaikan salam hormat. Iya, baik Bu Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Bu Oke sudah datang ke sini. Semoga kita bisa diskusi sama-sama ya. Tapi karena tadi Bu Oke yang beritahu ke saya mau bicara dengan saya siapkan untuk di ruangan kita ini. Nah, Bu Oke ingin menyampaikan apa ini? Aduh, terima kasih Bu Anita. Sudah menyediakan waktu loh, saya tidak enak sebenarnya. Tapi baiklah, saya akan cerita karena saya sudah memulainya dengan mengatakan akan bicara dengan Bu Anita. Maaf, ini saya punya sedikit masalah nih. Semoga nanti dari hasil pembicaraan ini ya ada manfaatnya buat saya ya Miss ya. Iya, betul Bu Oke. Nah, kalau Bu Oke berkenan, nanti dari hasil kita bicara-bicara ini, ya diskusi ini, bincang-bincang ini, apa yang akan Bu Oke ingin capai atau lakukan? Untuk apa kita bicara ini? Nanti Bu Oke buat suatu hal yang ada di dalam pikirannya Bu Oke apa ya? Nah, itu ya gimana? Setujukah dengan bincang-bincang kita ini? Oke, setuju Miss. Bu, daripada saya simpan sendiri, sesak juga rasanya. Oke, begini nanti dari akhir pertemuan nih saya ingin bisa menyelesaikan masalah saya di kelas. Kebetulan saya bisa mencari solusi buat murid saya yang sangat tidak fokus di kelas ini. Satu, ada dia suka sekali menjahili temannya. Nah, saya ingin nanti saya bisa menyelesaikan masalah dengan anak itu dengan bantuan diskusi kita hari ini. Saya bisa membuat dia bisa fokus di kelas. Itu mungkin tujuan saya Miss Bu, saya bisa bicara hari ini. Oh, berarti ada murid nih yang belum fokus begitu ya. Nah, kalau tadi Bu Oke menyampaikan apa kira-kira yang membuat anak muridnya Bu Oke ini belum fokus? Apa saja yang menurut Bu Oke membuat dia kurang fokus, tidak fokus? Menurut Bu Oke apa saja? Dari yang saya lihat sehari-hari ya, anak itu senang sekali kalau dia dapat berhasil mengganggu temannya, misalnya mencolek temannya yang sedang nonton video, dia akan tertawa senang.
Kemudian ketika temannya sedang serius mengerjakan tugas, dia ganggu lagi, dia ambil kertasnya, pensilnya, lalu dia tertawa kalau sudah dilihat oleh temannya, seperti itu. Kemudian saya juga sudah bicara dengan orang tua, ternyata anak ini tipenya itu kinestetik, dia aktif, kalau duduk itu nggak bisa, pasti dia maunya bergerak gitu. Iya. Nah, berarti sudah ada beberapa hal nih yang buat anak ini tidak fokus, seneng yang tadi Bu Oke jelaskan. Apalagi kegiatan yang sudah Bu Oke lakukan, lalu Bu Oke bisa menyampaikan dia kurang fokus, apalagi Bu Oke? Ketika kegiatan, biasanya nih kegiatan yang banyak duduk dia nggak mau, paling pasti dia akan mencari perhatian, entah dengan gurunya, entah dengan temannya. Bermain pun kalau dia temannya sedang fokus tidak melihat dia, maka dia akan rebut mainan temannya, dibongkar atau dilempar jatuh supaya temannya itu melihat dia. Lalu baru dia tertawa senang. Padahal temannya kan otomatis marah ya Bu Anita ya, tapi dia justru senang melihat itu, seperti itu. Jadi itu yang saya pantau. Ini sudah 3 hari ini sangat-sangat luar biasa dia mengusili temannya. Jadi temannya sampai mengadu kepada saya, Bu Guru bagaimana ini mainan saya Bu Guru. Terus Bu Guru ini loh saya nonton di tuil-tuil Bu Guru. Memang saya lihat dan saya dokumentasikan juga itu Bu Guru, jadi untuk catatan saya ke orang tua juga. Iya, bagus itu berarti. Nah, ini tadi sudah ada serangkaian yang Bu Oke sampaikan ke saya. Dari Bu Oke sendiri nih sebagai wali kelasnya, apa yang akan Bu Oke lakukan untuk bisa membuat anak itu menjadi lebih fokus? Rencananya dari Bu Oke, apa hal-hal yang akan Bu Oke lakukan untuk supaya anak ini langkah-langkahnya menjadi ke arah yang ingin Bu Oke sampaikan atau rasakan atau ingin capai? Apa yang akan Bu Oke rencanakan? Kalau saya lihat Yang Bu Oke anak lakukan itu ya, saya pernah coba nih. Jadi sebelum belajar tuh kita ajak menyanyi, ajak bermain, dia senang sekali. Mungkin energinya agak sedikit tersalurkan gitu. Bagus ya. Nah, kemudian selesai menonton pun, misalnya habis nonton kegiatan PPT, kita ajak main, dia tuh senang sekali. Nah, setelah itu dia bisa duduk diam mengerjakan tugasnya. Kayaknya dia memang energinya luar biasa gitu. Jadi saya lihat kalau sudah dia bergerak, sudah menyanyi, sudah tertawa, sudah lompat-lompat seperti itu, dia bisa, ayo apa Bu Guru, dia mau gitu dan tidak mengganggu temannya. Itu salah satu pernah saya lakukan, dan salah saya ya sudah berapa hari ini tidak melakukan seperti itu. Jadi kayaknya dia aktif lagi dah seperti itu Bu. Dan saya cerita kepada orang tuanya juga, mamanya di rumah juga gitu, kalau tidak dikasih kegiatan dulu kakaknya diganggu, saya diganggu. Akhirnya iya ya, ternyata memang anak ini kinestetik gitu. Bagus Bu Oke, berarti itu sudah akan Bu Oke lakukan. Kira-kira kapan nih akan Bu Oke terapkan kembali? Karena tadi kan Bu Oke menyampaikan sudah pernah melakukan, tapi akhirnya. Nah, untuk yang sekarang ini kapan akan Bu Oke lakukan? Kan tadi tuh pembelajaran dia ganggu, berarti besok harus saya mulai nih. Tapi sekarang masih libur, nanti pas masuk saya akan terapkan lagi itu. Dan saya juga akan infokan ke orang tuanya bahwa di tahun semester 2 nanti kita akan semakin meningkatkan kegiatan yang bisa membuat dia bergerak, dan juga teman-teman yang lain, karena anak TK memang kayaknya memang perlu bergerak dulu ya Bu Anita ya. Jadi mereka bisa fokus, bisa salurkan energi, bisa tertawa, bisa senang, barulah mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Wah, terima kasih Bu Anita. Bagus. Nah, berarti ini kan sudah Bu Oke rencanakan dan kepastiannya nanti, dan untuk benar-benar apa yang akan menjadi tanggung jawabnya Bu Oke nanti seperti apa nih langkahnya, karena sudah ada untuk langkah yang akan Bu Oke lakukan untuk benar-benar mematangkan apa yang akan Bu Oke rencanakan itu bagaimana? Saya pasti akan kegiatan pembelajaran dulu nih yang saya akan rubah. Jadi RPPH, kemudian alat permainan harus saya siapkan sehingga anak-anak itu bisa bergerak. Kemudian musik, lagu akan saya cari
yang bisa membuat anak-anak fun dan sesuai dengan tema kegiatan hari itu. Luar biasa. Kemudian orang tua pun akan saya infokan jika memang berhasil dan berubah. Wah, itu saya juga akan senang sekali, akan saya jadi laporan buat orang tua. Baik, luar biasa. Berarti ini semuanya solusi sudah Bu Oke sampaikan. Dan solusinya Bu Oke hasilkan sendiri. Mudah-mudahan ya. Baik, sukses ya Bu Anita sukses ya. Bu Oke untuk anak muridnya supaya semakin lebih fokus. Terima kasih. Dan terima kasih Bu Oke. Kita tadi sudah bincang-bincang. Rasanya luar biasa. Sekarang Bu Oke menjadi pengamatnya, ya. Seperti apa? Apakah dari saya sebagai coach dan Bu Oke sebagai coach, saya sudah mengarahkan coach sehingga ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab dari beberapa hal yang tadi saya tanyakan. Menurut Bu Oke bagaimana sebagai pengamat? Ya, ternyata dari coaching ini luar biasa ya. Saya merasakan manfaatnya Bu Anita, dan semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa kita ajak seperti ini ya. Pertama tadi untuk tujuan dari coaching ini, Ibu sudah menggali bagaimana apa yang saya alami, kemudian masalahnya yang jelas dari kegiatan saya bercakap-cakap dengan Ibu hari ini apa. Ternyata adalah untuk memecahkan masalah dengan anak yang tidak fokus tadi. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, kira-kira apa saja yang membuat saya yakin bahwa anak itu tidak fokus di kelas. Kegiatan apa saja, kemudian bagaimana dia melakukannya, kemudian apa yang menarik sehingga saya tuh sebagai guru bisa mengatakan dia nggak fokus. Dan juga dari orang tua itu ya, saya akhirnya ingat, oh iya, orang tuanya juga mengatakan dia kinestetik. Kemudian dari rencana aksinya, saya pertama-tama akan mulai dari pembelajaran. Saya akan, itu sudah Miss gali, sudah Ibu gali dengan bagus. Saya suka, ternyata itu memunculkan dari diri saya sendiri apa yang akan saya lakukan bisa memecahkan masalah tersebut. Dan tanggung jawabnya bahwa saya ke depannya dari mulai RPPH saya akan mencoba pembaruan, itu sudah saya jawab. Kemudian dari video-video, lagu-lagu, permainan yang akan lebih saya tingkatkan, itu sudah Ibu gali. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Berhasil. Dan semoga saya bisa belajar banyak dari Ibu juga. Sama-sama kita saling belajar. Baik, terima kasih banyak Bu Oke dan saya Bu Anita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.